Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Hari ini kita akan menyimak tayangan tentang negeriku maritim, potensi sumber daya. Yuk kita simak. Halo Sobat Maritim, Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki 17.000 pulau dengan luas wilayah laut 5,8 juta kilometer persegi. Kondisi perairan yang sangat luas ini memberi Indonesia potensi sumber daya hayati yang cukup besar. Salah satunya potensi perikanan air tawar, air payau, dan air laut. Sebagai negara tropis dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, ternyata membawa pengaruh pada banyaknya macam biota laut yang dimiliki Indonesia. Sebagai bagian dari biota laut, jenis-jenis ikan di Indonesia cukup beragam, Sobat. Jenis-jenis ikan tersebut dapat dilihat dari jenis ikan ekonomis penting dan ikan tidak ekonomis, di mana jumlahnya sangat banyak. Ikan yang memiliki nilai ekonomis penting adalah ikan yang harganya tinggi dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Apa saja ya yang tergolong jenis ikan ekonomis penting di Indonesia? Penasaran? Sobat Maritim juga pasti penasaran kan? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Jenis ikan ekonomis penting dibagi dua, yaitu kelompok ikan pelagis dan kelompok ikan demersal. Kedua jenis ikan ini sama-sama memiliki nilai ekonomis penting dan nilai gizi yang tinggi. Saatnya berkenalan dengan aneka ikan pelagis. Yang termasuk jenis ikan pelagis adalah golongan ikan tuna dengan nama ilmiahnya Turnus. Termasuk dalam jenis ini antara lain ikan tuna mata besar, ikan madidihang, dan ikan albacora. Dari sekian banyak jenis ikan pelagis jenis TTC atau tuna tongkol cakalang, termasuk yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain memiliki harga tinggi, jenis ikan ini menjadi bahan baku produk olahan perikanan. Komoditas ini tidak hanya diminati oleh konsumen dalam negeri, tetapi juga sangat diminati oleh konsumen mancanegara. Biasanya komoditas ini dikonsumsi dalam bentuk daging mentah atau sashimi dan produk olahan seperti tuna kaleng, abon tuna, diversifikasi produk makanan olahan lainnya. Ciri-ciri utama jenis ikan ini antara lain hidup di permukaan air laut, mengandung minyak dengan kadar mencapai 30%, hidup secara bergerombol. Nah, kalau ikan-ikan yang berikut ini banyak digemari masyarakat, Sobat. Karena harganya terjangkau, rasanya enak dan bernilai gizi tinggi. Ikan-ikan ini dapat diperoleh dengan mudah di pasar, baik di pasar tradisional maupun di pasar modern. Kalian pasti pernah kan menjumpai dan makan ikan-ikan ini? Setelah mengetahui tentang jenis-jenis ikan pelagis, sekarang kita kenalan dengan ikan demersal yuk. Apa saja ya yang termasuk jenis ikan demersal ini? Ikan demersal merupakan jenis ikan yang habitatnya berada di bagian dasar perairan, dapat tertangkap dengan alat tangkap ikan dasar. Yang termasuk alat tangkap ikan dasar contohnya adalah troll dasar atau bottom troll, jaring insang dasar atau bottom gillnet, rawai dasar atau bottom long line, bubu, dan lain sebagainya.
Ikan demersal ini selain memiliki nilai ekonomis tinggi, juga memiliki nilai gizi yang tinggi dan mudah dijumpai di pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Ada banyak jenis ikan demersal loh, sobat. Jenis ikan demersal tersebut antara lain kakap merah, kakap putih, kerapu, bawal hitam, bawal putih. Ikan demersal ada yang hidup di perairan karang dan ada juga yang hidup di substrat pasir. Contoh lain dari jenis ikan demersal adalah ikan ekor kuning, ikan sebelah, ikan kuro, ikan pari, ikan cucut, dan masih banyak lagi. Indonesia memiliki potensi perikanan laut yang luar biasa. Di antaranya berbagai jenis ikan, baik ikan pelagis maupun ikan demersal, serta bermacam-macam biota laut lainnya. Ikan pelagis dan ikan demersal mempunyai perbedaan seperti berikut. Dari aspek tempat hidup, ikan pelagis hidup dekat dengan permukaan air. Sementara ikan demersal hidup di dasar perairan. Kandungan minyak ikan pelagis mencapai 30%, sementara ikan demersal hanya 1-4% saja. Jika dalam beraktivitas, ikan pelagis biasa membentuk gerombolan, maka ikan demersal lebih suka hidup menyendiri. Baik jenis ikan pelagis ataupun ikan demersal dikategorikan sebagai ikan dengan nilai ekonomis yang penting karena memiliki harga tinggi, serta memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana perasaanmu setelah menyaksikan tayangan Negeriku Maritim? Pastinya kagum dan bangga ya. Ternyata kekayaan biota laut Indonesia luar biasa. Ragam jenis ikannya banyak dan memiliki nilai ekonomis serta gizi yang tinggi. Pernahkah kamu ke pasar melihat ikan-ikan segar tersebut? Dapatkah kamu menyebutkan nama ikan-ikan yang kamu lihat di pasar? Dari sekian banyak ikan, ikan apakah yang pernah kamu makan dan paling kamu sukai? Silahkan kamu jawab sendiri. Selanjutnya, tugasmu adalah mencatat pertanyaan berikut. 1. Dari tayangan tersebut, apakah jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis dan gizi tinggi? 2. Mengapa ikan-ikan tersebut dianggap memiliki nilai ekonomis tinggi? Tuliskan alasannya. Indonesia memiliki potensi perikanan laut yang luar biasa. Laut menyimpan banyak sumber daya alam. Sumber daya alam di laut sebagian besar adalah sumber daya alam yang dapat diperbaiki, dapat berkembang biak, serta memiliki jumlah yang masih sangat banyak, sehingga dapat dipakai dalam waktu sangat lama untuk kebutuhan manusia. Sobat Maritim, kita patut bersyukur memiliki laut yang begitu luas dan indah. Belum lagi kalau kita lihat di dalamnya. Di dalam laut ada ikan-ikan yang begitu banyak jenisnya. Juga organisme non-ikan yang tidak sedikit pula ragamnya. Jumlah biota non-finfish tidak kalah banyaknya jika dibanding dengan biota finfish. Ada yang memiliki nilai ekonomis penting dan ada juga yang tidak. Apa saja sih yang tergolong jenis non-finfish ekonomis penting di Indonesia? Penasaran? Sobat Maritim juga pasti penasaran kan? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Terdapat beraneka ragam jenis biota laut non-ikan atau non-finfish. Ada yang tergolong tumbuhan, ada juga yang tergolong hewan non-finfish. Contoh hewan non-finfish ini adalah lobster, udang, berbagai macam kerang, rumput laut, dan lain-lain.
Semua biota itu memiliki nilai ekonomis penting karena harga jualnya yang lumayan tinggi. Nah, Sobat Maritim, ternyata sumber daya laut kita itu beragam jenisnya ya. Sekarang kita gali lebih jauh yuk tentang biota laut berupa tumbuhan yang kalian pasti sudah tidak asing lagi. Ayo tebak. Iya, betul. Rumput laut. Terdapat berbagai jenis rumput laut, antara lain jenis Eucuma cottoni, Eucuma spinosum, Gracilaria sp, Sargassum, dan Caulerpa. Keragaman jenis rumput laut ini juga disertai dengan ragam manfaat yang dimilikinya. Ekstrak rumput laut Eucuma cottoni sebagai antioksidan biasa dimanfaatkan untuk makanan manusia, kosmetik, dan makanan ikan dalam kegiatan aquaculture. Sementara rumput laut Gracilaria sp memiliki manfaat sebagai bahan baku yang mengarah ke industri modern, baik di bidang pangan maupun non-pangan. Di bidang pangan, pemanfaatan Gracilaria dapat digunakan sebagai sumber serat pangan, penjernih pada berbagai industri minuman, bahan pengental, dan penstabil dairy product. Wah, Sobat, banyak sekali ya ternyata manfaat rumput laut dalam berbagai aspek kehidupan kita. Jadi nggak salah kalau orang-orang sangat suka mengkonsumsi rumput laut. Tapi tunggu dulu Sobat, masih ada jenis rumput laut lain yang juga kaya manfaat loh. Kita simak kembali penjelasannya ya. Rumput laut Sargassum bermanfaat sebagai sumber gizi. Karena rumput laut memiliki kandungan karbohidrat atau gula atau vegetable gum, protein, sedikit lemak, dan abu yang sebagian besar merupakan senyawa garam, natrium, dan kalium. Selanjutnya, ada rumput laut Caulerpa yang mengandung protein, karbohidrat, sumber serat, sumber mikromineral, ferum, kalium, kalsium, asam lemak, dan sumber vitamin yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Sobat Maritim, siapa yang pernah menyelam? Wah, asik sekali ya bisa menyaksikan keindahan dalam laut kita secara langsung. Salah satu keindahan dalam laut kita adalah terumbu karang. Sobat pasti sudah sering mendengar dan melihat di beberapa tayangan, ya kan? Semua biota laut non-finfish seperti kekerangan, teripang, kuda laut, udang, dan lobster memiliki manfaat dan nilai ekonomis penting loh Sobat Maritim. Selain untuk wisata bawah air, terumbu karang juga dapat dimanfaatkan untuk farmasi. Kerang mutiara biasa dijumpai untuk perhiasan. Teripang atau timun laut bisa digunakan untuk bahan baku obat dan industri olahan lain. Nah, udang dan lobster sudah tidak asing kan? Manfaatnya banyak sekali. Salah satunya untuk konsumsi. Harganya cukup mahal loh Sobat Maritim. Sobat Maritim, banyak sekali ya hasil komoditas laut non-finfish ini. Semua memiliki nilai ekonomis tinggi dan merupakan komoditas ekspor. Potensi ekonomi ini membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Selain jenis ikan bersirip, Laut Indonesia juga memiliki potensi sumber daya laut non-finfish seperti rumput laut, terumbu karang, teripang, kekerangan, kuda laut, udang, lobster, dan lain-lain. Sumber daya laut non-finfish dari jenis hewan dan tanaman memiliki beragam manfaat, baik dalam bidang pangan dan non-pangan, baik untuk farmasi maupun kosmetik. Pernahkah kamu mengonsumsi rumput laut atau olahan rumput laut? Ternyata manfaat rumput laut sangat banyak. Bisa sebagai bahan pangan untuk kesehatan atau non-pangan yang diolah menjadi bahan kosmetik dan industri modern. Rumput laut ini termasuk salah satu komoditas laut yang berekonomis penting. Oleh karena itu, banyak orang berusaha membudidayakan rumput laut. Sekarang tugasmu catatlah pertanyaan berikut. Bagaimana cara membudidayakan rumput laut? Kamu bisa bertanya kepada orang tua, guru, petani rumput laut, atau mencari informasi dari sumber lainnya.
Maritim, kalau bicara tentang sumber daya ikan di laut, Indonesia memang sangat kaya. Banyak sekali macam-macam ikan yang ada di laut kita. Namun dari sekian banyak ikan, ternyata baru sedikit yang dibudidayakan atau istilahnya didomestikasi. Apa saja finfish yang bisa dibudidayakan atau didomestikasi? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Domestikasi adalah pengadopsian tumbuhan dan hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia. Dalam arti yang sederhana, domestikasi merupakan proses penjinakan yang dilakukan terhadap hewan liar. Jenis-jenis finfish yang sudah dapat didomestikasi antara lain jenis-jenis kerapu, kakap putih, kakap mata kucing yang dapat dibudidayakan dan aktivitas di tempat budidayanya. Sobat Maritim, ikan kerapu merupakan salah satu jenis ikan yang didomestikasi. Kerapu merupakan jenis ikan demersal yang hidup di perairan karang, di antara celah-celah karang atau di dalam gua di dasar perairan. Ikan karnivora yang tergolong kurang aktif ini relatif mudah dibudidayakan karena mempunyai daya adaptasi yang tinggi. Macam-macam kerapu yang sudah didomestikasi antara lain kerapu bebek, kerapu lumpur, kerapu macan, kerapu batik, dan kerapu sunuk. Permintaan pasar terhadap ikan kerapu ini terus meningkat, sehingga usaha budidaya merupakan salah satu peluang usaha yang sangat terbuka luas. Ikan kerapu merupakan jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi dan ekspor, terutama ke Hong Kong, Jepang, Singapura, dan Cina. Contoh lain jenis ikan yang didomestikasi adalah ikan kakap. Ikan kakap merupakan salah satu ikan karnivora yang memangsa makhluk hidup lebih kecil lainnya. Oleh karena itu, pemberian makan ikan kakap dapat dilakukan dengan memberikan ikan rucah atau ikan teri. Ikan kakap memiliki ketahanan dalam mencerna protein dalam jumlah besar dibandingkan ikan lainnya. Ikan kakap merah mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi karena banyak diminati konsumen, baik sebagai ikan hias dengan ukuran 5-10 cm maupun sebagai ikan konsumsi dengan bobot lebih dari 500 gram, sehingga potensial untuk dibudidayakan. Selain kerapu dan kakap, masih banyak jenis ikan lainnya loh, seperti ikan nemo, bandeng, baronang, tuna, dan Napoleon. Hayo, siapa yang kenal dengan ikan Napoleon? Mungkin banyak orang yang tidak tahu dengan jenis ikan satu ini. Ikan Napoleon adalah salah satu ikan konsumsi air laut yang banyak dicari karena memiliki rasa daging yang enak. Harga ikan Napoleon pun sangat mahal dibandingkan dengan ikan konsumsi air laut lainnya. Sekarang kita menuju keramba jaring apung yuk. Di sana tempat budidaya ikan laut seperti kerapu, tuna tongkol, dan lain-lain. Apa saja ya Sobat Maritim jenis ikan-ikan laut yang dibudidayakan di sana? Kita simak bersama penjelasannya. Budidaya keramba jaring apung merupakan cara budidaya yang dapat dilakukan di laut, sungai, ataupun di danau. Dengan keadaan air yang cukup tinggi dengan kualitas air yang cukup memadai untuk melakukan budidaya, keramba menjadi pilihan yang bagus untuk melakukan budidaya. Di keramba jaring apung yang merupakan tempat budidaya ikan, akan dapat kita lihat kegiatan-kegiatan budidaya. Antara lain, penebaran benih ikan, pemberian pakan ikan, sampai pemanenan ikan hasil pembesaran. Sobat Maritim, walaupun laut Indonesia kaya, namun ikan-ikan ekonomis penting tidak selamanya tersedia melimpah di laut. Harganya yang tinggi, rasanya yang enak, serta bernilai gizi tinggi menjadikan ikan-ikan ini akan terus dicari dan dikonsumsi. Oleh karena itu, perlu dicari upaya alternatif keberlangsungan stok ikan Sobat Maritim. Salah satunya dengan kegiatan budidaya melalui proses domestikasi.
Jenis-jenis sumber daya laut ekonomis penting dapat dibudidayakan melalui proses domestikasi. Jenis-jenis ikan yang sudah terdomestikasi adalah kerapu, kakap, bandeng, tuna, dan lain-lain. Domestikasi ikan laut merupakan salah satu alternatif untuk menjaga keberlangsungan stok ikan melalui proses penjinakan yang dilakukan terhadap hewan liar. Domestikasi melibatkan populasi, seperti seleksi, pemuliaan, atau perbaikan keturunan, serta perubahan perilaku atau sifat dari organisme yang menjadi objeknya. Dari tayangan tadi ada satu kata menarik dan sering diulang-ulang. Tahukah kamu kata apakah itu? Ya, benar. Domestikasi. Untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi dan menjaga keberlangsungan ikan, maka dilakukan budidaya ikan dengan proses domestikasi, yakni pengadopsian tumbuhan dan hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia. Ternyata masih sedikit ikan yang dibudidayakan. Di antaranya, beragam jenis ikan kerapu dan ikan kakap. Sekarang, tugasmu adalah mencatat pertanyaan berikut dan tuliskanlah tanggapanmu. 1. Dari tayangan tersebut, mengapa keramba jaring apung merupakan cara yang sangat baik untuk budidaya atau domestikasi ikan? 2. Apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di keramba jaring apung? 3. Ikan apa yang akan kamu pilih jika ingin melakukan budidaya ikan? Berikan alasanmu. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa.